Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Kaina Teka Putri with my last student number 149. And now I will give a tutorial about how to find measure of central tendency, measure of variability, and then make the polygon from that. I use data class E. So here I have data class E untuk diolah. Yang pertama, sebelum kita memasukkan data ke bagian ini, score, kita harus mengurutkan data ini terlebih dahulu. Dari yang terbesar hingga terkecil. Kita copy terlebih dahulu, salin. Untuk mengurutkan, kita bisa masuk ke home, and then sort and filter. Yang paling atas, short, small to large, kita klik. Nah, otomatis akan berurutan. Nah, setelah itu belum cukup nih. Sebelum dimasukkan, kita harus remove duplikat terlebih dahulu dari data ini. Kita masuk ke klik saja data, and then remove duplicate. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa masukkan data yang tadi ke score. Bagian score. Oke, setelah itu kita bisa mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, caranya yaitu sama dengan CONDIF. CONDIF, klik. Lalu kita blok kolom D. Setelah itu, jangan lupa tambahkan tanda sesuai device masing-masing. Dari rekomendasi dari device masing-masing. Setelah itu, kita klik score yang bagian paling atas. Enter. Untuk mengisi secara otomatis bagian part selanjutnya yang di bawahnya, kita bisa menariknya ke bawah. Setelah itu, kita mencari XF. Untuk mencari XF, kita bisa mengalihkan score sebagai X, score kali frekuensi. Untuk mengalihkan, kalian bisa menggunakan tanda bintang. Sama dengan kita klik langsung saja X, lalu bintang, lalu frekuensi. Enter. Lalu seperti yang tadi saya lakukan, tarik saja ke bawah untuk mengisi secara otomatis. Setelah ini, kita harus mencari X-min. Nah, untuk mencari X-min, kita membutuhkan nilai min. Tetapi kita belum menemukan nilai min, jadi kita harus mencari min terlebih dahulu. Untuk mencari min, kita harus menjumlahkan frekuensi dan XF yang sudah kita temukan tadi. Untuk menjumlahkannya, caranya yaitu sama dengan sum. Kita klik, lalu kita blok seluruh frekuensi yang ada. Enter. Dan untuk menjumlahkan XF, bisa dengan mengisinya secara otomatis, tarik saja ke samping. Nah, setelah itu kita bisa menghitung min dengan cara sama dengan jumlah XF dibagi, kalian bisa menggunakan tanda garis miring, frekuensi. Enter. Min sudah ditemukan, kita bisa menghitung X min. Untuk X min sama dengan kita klik X, kurangi min yang sudah tadi kita temukan, klik. Nah, untuk X min, jangan lupa menambahkan tanda dolar di sela-sela huruf huruf kolom main key. Nah, agar agar alamat sel min tidak ikut bergeser saat rumus
disalin ke bawah. Setelah itu kita bisa enter. Salin lagi ke bawah. Kurang satu. Hmm. Setelah itu kita bisa menjumlahkannya juga secara otomatis tarik ke samping. Setelah itu kita bisa mencari x min kuadrat. Caranya mengkuadratkan jumlah x min dengan menggunakan tanda seperti ini. Do. Nah, seperti ini. Enter. Setelah itu kita tarik saja langsung ke bawah. Dan juga ke samping. Setelah itu, fx min. Kita harus menaikkan frekuensi dikali tanda bintang x min kuadrat. Nah, enter. Setelah itu kita bisa tarik ke bawah dan ke samping. Lalu, selanjutnya kita akan mencari median. Median yaitu nilai tengah. Jadi kita bisa langsung cari saja di data yang sudah diurutkan. Untuk mencari nilai tengah, kalian harus melihat data yang sudah diurutkan. Di sini ada 25 data. Berarti otomatis nilai tengahnya ada di angka 13. Nah, kita cari angka ke 13. Berarti mediannya yaitu 138. Kita tandai. Kita langsung tulis saja di sini 138. Yang selanjutnya ada mode. Untuk mencari mode, kalian bisa saja langsung melihat frekuensi. Frekuensi mana yang paling besar? Nah, di sini ada sama nih 4 dan 4, 137 dan 138. Langsung saja kita tandai dan tulis di sini mode-nya 137 dan 138. Setelah itu, kita langsung saja mencari range. Dari measure of variability, range yaitu kalian bisa sama dengan skor paling besar. Kita klik skor yang paling besar, kalian cari yang paling bawah, dikurangi skor yang paling kecil. Enter. Range-nya yaitu 92. Nah, selanjutnya ada kuartil 1, 2, dan 3. Untuk mencari kuartil, kita cari dulu estimasi posisinya. Yang pertama kuartil 1 dengan cara sama dengan 1/4 dikali tanda bintang lalu tutup kurung N. N yaitu jumlah frekuensi ditambah 1. Enter. Estimasi posisinya berada di 6,5. Kalian bisa lihat di data yang diurutkan 6,5 rentan ke estimasi posisi ke 6,5 berarti di antara number ke 6 dan 7. Kalian bisa lihat 6 dan 7. Langsung saja tandai. Nah, karena di antara berarti kita harus mencari rata-ratanya dengan cara sama dengan kurung number pertama, klik saja, ditambah yang kedua, tutup kurung, dibagi 2. Enter. Berarti Q1-nya, kuartil satunya 132. Kan? Sama. Nah, yang selanjutnya, sebenarnya median dan kuartil 1 itu sama. Jadi, kita buktikan di sini. Apakah benar ada? Benar apakah sama? Sama dengan 1/2 dikali tanda bintang, lalu N ditambah 1 untuk kurung. Enter.
Nah, ini berarti posisinya berada di 13. Kita lihat 13 sama dengan median. Kita langsung tulis saja 138. Lalu selanjutnya kuartil 3 yaitu sama dengan 3/4 dikali dalam kurung N-nya frekuensi ditambah 1. Bentar. Ini rentangnya berada di 19,5, berarti di antara number yang ke 19 dan 20. Kita tandai saja langsung. Karena di antara, seperti tadi kita harus merata-ratakannya. Sama dengan dalam kurung kuartil number yang pertama ditambah yang kedua, tutup kurung, dibagi 2. Enter. Nah, eh, sekarang kuartil 1, 2, dan 3 sudah ditemukan, kita bisa mencari interkuartil. Untuk interkuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Enter. Lalu selanjutnya varians. Untuk varians sama dengan total akhir, total dari fx min kuadrat, yang ini dibagi dalam kurung total frekuensi seperti biasa 25 dikurang 1. Bentar. Untuk nilai yang memiliki desimal, memiliki lebih dari 3 atau 4 atau 5, kita bisa eh, ambil saja dua angka di belakang koma. Cukup dua angka saja. Yang terakhir ada standard deviation, sama dengan kita akan eh, menggunakan SQRT. Kita klik saja di sini, lalu kita klik variance. Enter. Setelah mencari measure of central tendency dan measure of variability, kita bisa membuat polygon. Dengan cara kita harus memblok bagian score dan frekuensi. Lalu kita klik data. Maaf, lalu kita klik insert. Lalu recommended chart. Nah, recommended chart ini chart yang paling atas, scatter. Polygon sudah jadi. Polygon kita ubah saja namanya. Lalu pindahkan agar rapi. That's all. Itulah tutorial untuk mencari measure of central tendency, measure of variability, dan mengisi tabel-tabel ini dari data mentah dari data kelas E. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.